Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur 331. 331. Dan berikan keadilan-Mu. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Kau tempat hamba-Mu mengeluh, pengungsian yang aman teduh. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Jadilah penerang jalanku, memasuki tempat kudus-Mu. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Pada perayaan Ekaristi ini kita berdoa untuk Pastor Frans Ronda Tandipau yang sedang dirawat di Rumah Sakit Bintang Laut Palopo. Juga kita mengenang dan menyerahkan Oma Antonia dan Ibu Teresia Gunarko yang telah dipanggil Tuhan dari tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan Hari Minggu Biasa yang ke-19. Roti hidup yang menjadi tema permenungan sejak 2 pekan yang lalu kembali ditegaskan oleh Tuhan Yesus pada perayaan hari ini. Dalam sabdanya, Ia mengajak kita untuk percaya kepadanya. Dan kepercayaan itu berlanjut pada keikutsertaan kita dalam tugas dan perutusan Yesus sendiri, yaitu mewartakan kerajaan Allah, sambil juga kita memberikan diri kita sebagaimana Yesus telah memberi dirinya untuk kita. Kepercayaan iman kita perlu kita tambah, perlu kita tingkatkan supaya hidup yang kekal dapat kita peroleh. Saudari dan saudara, mari kita menyerahkan hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Saudari dan saudara, di awal perayaan ini marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus,
kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, Engkau mengutus Putra-Mu ke dunia untuk menjadi roti kehidupan bagi kami. Kami mohon, teguhkanlah iman kami kepadanya, agar kami setia mendengarkan Dia dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Elia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah sudah, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, Elia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya,
"Bangunlah, makanlah." Ketika Elia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Elia makan dan minum, kemudian berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, Elia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara,
Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Sebab itu, jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Mereka berkata, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia.
Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, masih melanjutkan kisah Injil minggu yang lalu ketika Yesus menyebut diri sebagai roti hidup dan memberi tubuh dan darahnya menjadi makanan dan minuman. Orang-orang Yahudi protes dan tidak mau menerimanya. Setelah Yesus memberikan katekese, memberikan pengajaran tentang siapa dirinya, tentang bagaimana mukjizat 5 roti dan 2 ikan itu dikaitkan dengan kepercayaan iman kepadanya, rupa-rupanya orang-orang yang mengikuti Yesus, orang-orang yang ada di sekitarnya tetap tidak bisa percaya. Bahkan mereka bersungut-sungut ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah roti yang telah turun dari surga. Sungut-sungut ini muncul karena sikap batin yang tidak melihat Yesus sebagaimana Yesus adanya. Orang-orang masih fokus kepada mukjizat yang dibuat oleh Yesus, tidak berusaha atau menutup diri tentang siapa di balik mukjizat itu. Maka memang mereka mengikuti Yesus bukan karena pribadinya, bukan karena percaya kepadanya, tetapi terutama karena ia telah melipat gandakan roti. Jadi fokus orang-orang yang ada di sekitar Yesus kembali pada tentang makanan. Saudara-saudari yang terkasih, mereka tidak percaya dan karena itu menolaknya. Bahkan lebih parah, mulai membawa-bawa latar belakang Yesus. Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, ibu bapaknya kita kenal? Kenapa orang yang setiap hari saya temani, saya lihat, kok bisa-bisanya mengakui dirinya roti hidup dan mengklaim ia telah turun dari surga? Dan kalau kita percaya kepadanya, kita memiliki hidup yang kekal. Siapa dia ini? Maka orang mulai memeriksa, mencari dan menemukan celah. Wah, ternyata dia adalah Yesus, ibu bapaknya kita kenal. Nah, ketidakpercayaan orang-orang di sekitar Yesus ini bertolak belakang, dikonfrontasikan dengan apa yang Yesus sampaikan. Barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Penegasan Yesus ini menjadi dasar dan jaminan bagi kita yang percaya kepadanya. Dan penegasan Yesus ini adalah jaminan untuk kehidupan yang kekal. Yesus tidak bercanda, Yesus tidak sedang main-main, Yesus tidak sedang mengeluarkan jokes ketika ia mengatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Kalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Apa yang Yesus sampaikan ini adalah sebuah pernyataan tentang bagaimana ia menyerahkan dirinya. Ia memberikan dirinya untuk kehidupan kita. Saat ia melipat gandakan roti, saat ia menggandakan 5 roti dan 2 ikan, yang dikenyangkan itu memang fisik kita, yang dikenyangkan itu memang perut kita. Tetapi di balik itu Yesus mau mengatakan, percayalah kepadaku, yakinlah kepadaku, karena saya bisa membuat sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan. Percaya pada Tuhan, percaya pada Yesus, bukan percaya pada manusia, bukan percaya pada dunia, karena dunia ini sementara, penuh dengan tipu daya, penuh dengan kepalsuan, belum tentu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baik itu sungguh-sungguh dapat mengantar kita pada hidup yang kekal. Nah, saudari-saudara yang terkasih, bagaimana sih percaya itu? Apakah dengan beragama kita sudah menjadi orang percaya? Belum tentu.
Karena seorang yang mengaku diri beragama belum tentu sungguh-sungguh adalah orang yang beriman. Dan iman ini tidak hanya sekedar percaya kepada Yesus. Ya, iman tidak hanya sekedar percaya. Tetapi dalam iman, percaya mengikut sertakan apa? Menerima sabdanya, mendengarkan dia yang memberi pengajaran, yang memberi sabda yang ia dengar sendiri dari Bapanya. Dan setelah kita mendengarkan dia, apa yang kita buat? Percaya harus berlanjut pada kesetiaan untuk mengikuti Yesus dan melaksanakan kehendaknya. Ini yang dinamakan beriman. Tidak ada pilihan lain. Tidak cukup kalau kita hanya percaya, ya saya percaya. Tetapi kita juga harus berani dari hari ke hari mendengarkan sabdanya, mengikuti perintahnya, melaksanakan apa yang ia laksanakan. Kalau Yesus memerintahkan A, yang kita buat A. Kalau Yesus memerintahkan B, yang kita buat B. Itulah orang beriman yang sejati. Tidak ada pilihan lain. Dan ganjarannya juga jelas, bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya, melaksanakan kehendaknya, mendengarkan sabdanya, ganjarannya ialah hidup yang kekal, bahagia bersama Bapa di surga. Sebaliknya, kalau kita tidak percaya bahwa Yesus telah memberi dirinya bagi kita, maka sulitlah untuk menggapai hidup yang kekal. Ketidakpercayaan itu terjadi kalau kita menutup diri, menolak dengan rasa benci. Dan ini yang terjadi dengan orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Karena kebencian, karena fokus hanya pada aspek kemanusiaan yang terjadi, yang mereka lihat, maka kemudian mereka menolak Yesus. Yesus dilihat hanya sebagai tukang roti keliling, ya, yang menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Mereka tidak sampai pada di balik peristiwa, di balik mukjizat itu ada Allah yang berkuasa, ada Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Saudari-saudara yang terkasih, sabda tentang roti hidup secara sangat realistis, secara sangat nyata kita rayakan dalam Ekaristi, yang oleh gereja diyakini sebagai sumber dan puncak hidup gereja. Dari Ekaristi mengalir segala cinta, mengalir segala kasih, mengalirlah kehidupan gereja. Dari Ekaristi kita menemukan sumber kekuatan bagi jiwa kita. Di dalam Ekaristi kita menemukan Tuhan yang sudah memberikan dirinya untuk kita. Roti Ekaristi yang dipecah-pecah tidak hanya sekedar sebuah upacara sakramental, tetapi juga sebenarnya sebuah ajakan untuk kita memecahkan diri, membagikan diri kita dalam kehidupan kita setiap hari. Apa yang dibutuhkan adalah rasa percaya. Kalau kita tidak sungguh meyakini bahwa roti yang kita sambut adalah sungguh-sungguh tubuh Tuhan, maka kemungkinan besar Ekaristi yang dirayakan hanya menjadi formalitas belaka. Ekaristi yang dirayakan hanya menjadi upacara seremoni mingguan belaka. Nah, saudari-saudara yang terkasih, mengingat kembali bagaimana tentang iman itu kita hidupi, Ekaristi juga harus kita perlakukan, harus kita hidupi dengan cara yang sama. Bahwa dalam Ekaristi kita mengakui Yesus, kita percaya kepada Yesus. Tetapi dalam Ekaristi juga kita diajak untuk kemudian mendengarkan sabdanya dan melakukan apa yang sudah Yesus lakukan dalam Ekaristi. Supaya perayaan Ekaristi itu bermakna, setiap kali kita kembali ke rumah kita masing-masing, kembali ke dalam keluarga kita masing-masing, kembali dalam lingkungan hidup kita masing-masing, apa yang kita terima yaitu Yesus, kita bawa kepada orang lain. Jangan sampai kita hanya terlalu rohani kalau ada dalam gereja,
Tangan kita angkat begitu tinggi saat imam atau pastor itu mengangkat tubuh Kristus. Tetapi ketika kita sudah pulang dari gereja, tangan yang tadi kita angkat tinggi-tinggi ini tidak mau untuk kemudian berbagi kasih, sekedar memberi senyuman, membangun perdamaian, membawa kebahagiaan dan sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai dalam gereja kita rohani, di luar gereja kita roh halus. Yang dalam gereja ini saya yakin semua rohani, baik di dalam maupun di luar gereja. Tongan atau tojeng? Tojeng ya? Betul apa benar? Ya, dua-duanya. Saudari-saudara yang terkasih, inilah iman kita. Bahwa kita sungguh menyerahkan diri kepada Allah, Sang Penyelenggara kehidupan. Ia yang telah turun dari surga, menjadi makanan untuk jiwa kita, menjadi santapan untuk hidup rohani kita, berdaya guna dan berdaya ubah dalam hidup kita setiap hari. Kalau kita mengatakan amin ketika pastor atau prodiakon membagikan tubuh Kristus, amin itu berarti pula kita mengamini tanggung jawab kita kepada orang lain. Mereka yang sakit, mereka yang membutuhkan pertolongan. Dengan cara itulah kita mewujudkan iman kita kepada Yesus. Maka dari itu dalam perayaan Ekaristi ini saya mau mengajak kita untuk semakin mencintai Ekaristi. Membangun cinta pada Ekaristi itu dapat dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Mempersiapkan diri, berdoa sebelum datang misa atau berdoa sesaat sebelum misa, menghargai Yesus yang hadir dengan sungguh-sungguh membangun fokus kepada Yesus. Tidak sibuk dengan hal-hal duniawi. Contoh misalnya sibuk cerita, sibuk main HP, ya, dan lain sebagainya. Tapi saya yakin kita yang hadir ini tidak begitu. Tojeng? Wah, kayaknya ada berarti. Ya. Marilah kita membangun cinta pada Ekaristi yang lebih besar lagi. Ya, kita menghargai Tuhan. Kita semua ini adalah pendosa yang diundang ke dalam pesta. Demikian salah satu lagu misa. Kita semua pendosa. Bapak Ibu adalah undangan. Kami adalah para pelayan yang menyajikan apa yang menjadi santapan. Tuan pesta itu adalah Tuhan sendiri. Maka mari kita memantaskan dan melayakkan diri kita. Membangun fokus hanya kepada Dia. Di akhir homili ini saya mau menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa bagi para orang tua yang membiasakan anaknya untuk hadir dalam Ekaristi. Itu adalah sebuah bentuk tanggung jawab dalam hidup beriman sang anak. Ya. Dengan membawa mereka hadir dalam misa, itu adalah tanda cinta orang tua kepada anak. Memang mereka belum mengerti. Ya, bahkan kadang-kadang kalau maju komuni, mau Tommy juga dikasih hosti. Ya. Sampai datang kepada pastor dan lihat-lihat begini, mak minta kak. Ya memang mereka belum mengerti. Tetapi itulah tugas kita menjelaskan. Nak, suatu saat kalau kamu sudah siap, kamu juga akan menyambut Tuhan dalam rupa roti Ekaristi. Jangan nanti mau menjelang komuni baru dibawa ke gereja. Biasakan dari kecil, bahkan mulai dari dalam perut. Ya. Karena Ekaristi itu adalah perayaan untuk semua. Gereja Katolik tidak mengenal yang namanya ibadat anak-anak, ibadat orang muda, ibadat orang dewasa dengan jam-jam tertentu. Gereja Katolik itu hanya merayakan Ekaristi yang satu dan sama di seluruh dunia. Bapak Ibu kalau main-main ke Italia, jalan-jalan ke sana, ya mungkin tidak mengerti bahasanya, tetapi kalau pastornya mengatakan angkat hosti dan mengatakan tubuh Kristus, pasti jawabannya sama. Apa? Amin. Bapak Ibu jalan-jalan ke Amerika, bahasanya Inggris, the body of Christ, jawabannya sama. Amin. Maka dari itu, cintailah Ekaristi. Dengan mencintai Ekaristi, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, cinta akan Ekaristi itu kita bawa ke dalam dunia melalui perbuatan, tindakan, dan tingkah laku kita yang penuh cinta dan kasih kepada sesama. Amin.
Kalau Bapak Ibu masih ada yang belum datang dengan anak-anaknya, putra dan putrinya, mulai minggu depan, bawalah mereka untuk semakin mencintai Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita. Kita berdoa, aku percaya akan Allah, langit dan bumi, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Yesus Kristus yang telah bersabda, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Dialah rezeki di perjalanan bagi semua orang yang mencarinya. Maka marilah mengatakan kepadanya, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang meninggalkan gereja karena tidak senang dengan tata ibadah gereja, dan bagi mereka yang melepaskan diri dari gereja karena gereja tidak memenuhi harapan mereka. Semoga mereka yang kecewa kepada gereja menyadari bahwa gereja tetap terdiri dari manusia dengan segala keterbatasannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang putus asa, bagi mereka yang terluka oleh kehidupan, bagi mereka yang mencari Allah namun merasa bahwa Allah terlalu jauh, semoga kami menjadi jalan yang menuntun mereka kembali kepada Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang telah ditinggalkan oleh sahabat atau kaum kerabat, bagi mereka yang berjuang untuk tetap setia pada janji perkawinan atau panggilan hidup mereka, semoga Kristus yang setia menjadi roti kesetiaan dan kekuatan bagi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang miskin dan cacat, bagi mereka yang sebatang kara atau gagal dalam kehidupan, semoga mereka bertemu dengan orang Kristiani sejati yang memberi mereka dorongan dan semangat untuk percaya bahwa Allah tetap mencintai manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi saudari-saudara kami yang memohon doa-doa kami, bagi Pastor Frans Runda Tandipau yang sedang dirawat di Rumah Sakit Bintang Laut Palopo, maupun sanak keluarga kita yang sedang dalam perawatan, yang sedang sakit, yang membutuhkan doa-doa kita, yang kita janjikan doa. Semoga mereka senantiasa kuat dalam iman, menghadapi dan berproses dalam penyakit yang sedang mereka derita. Semoga oleh karena pertolongan Tuhan sendiri mereka memperoleh kesembuhan. Dan semoga oleh perawatan para dokter, tenaga medis, maupun siapa saja yang berjaga dan tinggal bersama mereka, mereka mendapatkan kekuatan, penghiburan dalam iman, agar mereka menyatukan penderitaan dengan penderitaan Kristus sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi saudari-saudara yang telah meninggal dunia, untuk Oma Antonia dan Ibu Teresia Gunarko, maupun saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan. Semoga para saudari-saudara yang kita doakan ini
berbahagia bersama Bapa di surga. Semoga roti hidup yang telah mereka terima sebagai jaminan hidup kekal mengantar mereka kepada pangkuan Bapa. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, senantiasa dikuatkan dalam iman, pengharapan dan kasih, menapaki pesiarahan hidup dalam dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Kita mempersembahkan doa, permohonan, dan intensi pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berhadapan dengan masalah kami sendiri serta masalah orang di sekitar kami merasa kecil dan tak berdaya. Jadilah roti yang memberi kekuatan bagi kami semua, agar kami berbelas kasih, cinta kasih kami hangat dan tulus, serta pelayanan kami setia sampai melupakan diri kami sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita iringi persembahan kita dengan puji syukur 383. 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putramu, terima kasih Tuhan. Serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putramu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah Bapa kami, jadikanlah roti dan anggur persembahan kami ini sebagai rezeki surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini,
Kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya,
dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba
Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Lagu komuni puji syukur 428. 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Ikau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Maka kini sabda bahagia akan kami wartakan bagi orang yang sengsara, bagi hati yang hampa, dan kepada yang putus asa, orang miskin dan papa, agar nanti seluruh bangsa satu di dalam Roh-Mu. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima ini. Semoga rezeki ini menguatkan kami, baik dalam pengabdian kepadamu, dalam pelayanan kepada sesama, maupun dalam pengharapan akan kebahagiaan abadi yang Kau janjikan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman
Yang pertama pengumuman kolekte minggu lalu, kolekte gereja 20.900.000, kolekte pemeliharaan gereja 13.330.000, kolekte Jumat pertama 2.216.000, kolekte pemeliharaan gereja Jumat pertama 1.375.000, sumbangan gereja dari Ibu Yulia 1 juta, sumbangan gereja dari JSM 4 juta, sumbangan untuk pembuatan Goa Maria dari NN 5 juta, Ibu Mika Gunawan 1 juta, dari NN 10 juta, Ibu Lucia Lee 5 juta. Sumbangan untuk pembuatan mahkota patung Bunda Maria dari NN 15 juta, dan sumbangan untuk tempat lilin Goa Maria dari NN sebanyak 16 juta. Terima kasih untuk sumbangan-sumbangannya. Yang kedua akan saling menerimakan sakramen perkawinan Ivan Sukawirawan Baso dan Yolanda Evangelista Maru, pengumuman kedua. Servasius Moat Bota dan Yuliana Lucia Tati, pengumuman kedua. Andreas Harjadi dan Foni Jaya, pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan, mohon disampaikan kepada pastor. Pertemuan Krisma akan diadakan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus pukul 17.30 sampai selesai. Pertemuan bulanan WKRI hari Senin tanggal 12 Agustus pukul 17. Edukasi dasar dari CU Mekarkasi pada hari Selasa, Rabu 13-14 Agustus jam 18. Persekutuan Doa El Shaddai akan diadakan pada tanggal 22 Agustus pukul 18.45 di Keuskupan. Tanggal 17 Agustus akan diadakan misa syukur kemerdekaan jam 8 pagi hari Sabtu. Jadi umat yang akan ikut misa kemerdekaan silakan pada jam 8 pagi hari Sabtu tanggal 17. Pengumuman untuk hari Minggu tanggal 18 Agustus pukul 17 akan dilaksanakan perayaan Santa Peron Maria diangkat ke surga yang biasanya rutin tiap tahun diadakan di Bumi Raja Wali dan dirangkaikan dengan misa syukur jubileum 100 tahun KWI dan syukur untuk kemerdekaan RI. Namun di gereja kita jam yang sama, jam 17 tetap ada misa untuk memberikan pilihan kepada umat yang tidak ingin ikut di Raja Wali dengan berbagai alasan, mungkin karena merasa parkiran susah atau terlalu padat. Silakan datang jam 17 seperti hari ini, jam 17 sore. Terima kasih, demikian pengumuman, terima kasih untuk perhatiannya. Sedikit katekese untuk tanggal 17 itu disamakan dengan hari raya, dan sebagaimana salah satu bunyi dalam 5 perintah gereja yaitu merayakan hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu, maka misa tanggal 17 itu wajib kita hadiri. Ya, bagi umat yang ingin hadir silahkan tanggal 17 Agustus jam 8 pagi. Sekaligus juga mewujudkan semangat 100% Katolik dan 100% Indonesia. Kita hormat bendera di luar dan juga hormat kepada Tuhan dalam misa. Mari kita mensyukuri anugerah Tuhan kemerdekaan yang ke-79 dalam Ekaristi bersama. Terima kasih untuk kehadiran kita dalam Ekaristi ini. Terima kasih pula untuk semua yang telah mengambil bagian di dalamnya. Dan mari kita menutup perayaan dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.